pemirsa, kembali lagi bersama kita di Senja Berkah. Pasti berkah. Masih sama Pak Ustadz Slamet Nur Anom ya. Pak Anom. Anom, Pak Ustadz Anom. Nah, dari tadi nih ya, Kak Dara kayak greget banget kayak mau nanya ke Pak Ustadz, boleh kayak Kak Dara? Iya oke, ini nih sebenarnya ini dari tadi nih gara-gara sempet kecolek di segmen 2 tadi ya. Bicara tentang orang yang kata Pak Ustadz tadi waktu pertanyaan tadi Saya. tadi yang tentang kalau misalnya manusia itu udah pasti bakal dimasukkan ke surga gitu ya. Orang beriman itu pasti dimasukkan ke surga. Nah ini nih Pak, mungkin ini ada kesalahan tangkap ya dari beberapa rekan aku di luar yang akhirnya berpikir kayak gini. Dia nggak sholat, dia mungkin kemasuk yang fasyid tadi apa ya, tidak beribadah, mungkin dia minum juga atau seperti apa. Karena pas aku bilang misalkan sholat Aiman udah enggak kan, kecil nggak apa-apa dah, pasti kita makan orang Islam jadi pasti masuk surga. Nah kayak gitu gimana nih menanggulangi manusia yang menurut aku sih ada kesalahan pemikiran ya. Nah meluruskannya gimana nih Pak? Ya berarti dia sudah mempersiapkan ilmu kebal berarti. Kebal Iya. gitu ya. Iya, memang orang beriman pada ujungnya nanti dia dimasukkan di dalam surga, begitu ya. Seperti di hadis yang di awal tadi pernah saya sampaikan, akhriju minan nar man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min iman. Keluarkan dari neraka orang yang di dalam hatinya ada sedikit kecil tentang keimanan. Asal ada iman dia masuk surga. Tapi setelah sekian lama di neraka, begitu ya. Dia hanya meyakini Allah sebagai Tuhannya, Nabi Muhammad utusan Allah, ya sudah. Hanya modal iman saja, sholat gak pernah, puasa godin wae, begitu ya. Zakat infak sodako pelitnya 17 setan, misalnya. Dia masuk surga ujung-ujungnya setelah sekian miliar tahun barangkali di neraka. Barangkali bisa menjadi orang yang paling terakhir masuk surga. Begitu ya. Ada orang yang paling terakhir masuk surga kan, karena ada iman, dia paling akhir masuk surga, masukkan ke dalam surga. Kemudian dia mandi, akhirnya dia jadi ganteng, jadi cantik, begitu ya. Ya Allah, saya di emperannya saja ya Allah. Enggak masuk, karena ada iman. Akhirnya dia, ya Allah saya selamanya di neraka saja. Malu, ada gengsi. Karena kenikmatan paling nikmat bagi penduduk surga adalah kenangan ketika sujud di dunia. Begitu ya. Karena di surga sudah tak ada lagi sholat. Sudah tak ada lagi ibadah. Begitu ya. Bayangkan, dia masuk surganya nggak pernah sujud. Dia punya modal iman unggul. Begitu ya. Jadi dia ada rasa gengsi. Kok saya bisa masuk surga begitu ya? Ada rasa gengsi, pengen selamanya di neraka saja begitu ya. Na'udzubillah min dzalik. Itu orang yang termiskin di surga. Orang termiskin di surga adalah ya barangkali kalau orang terkaya di dunia siapa? Nabi Sulaiman lah. Ambillah Nabi Sulaiman. Dan orang termiskin di surga adalah 10 kalinya Nabi Sulaiman. Begitu. Kaya ya. Iya, tapi apakah kita mau di neraka dulu ya? Barangkali orang yang semacam itu dia sudah mempersiapkan ilmu kebal. Kebal ya. Mungkin dia nggak akan ngerasa sakit ya, tangannya dipotong balik lagi, potong lagi nggak akan sakit. Lagian juga kan surga itu berlapis-lapis ya Pak Ustadz. Mungkin dia juga nggak akan dapat surga yang paling Firdaus jauh. Firdaus jauh. Iya, Oke. Oh gitu. Nah, kalau misalkan untuk hari akhir sendiri nih Pak Ustadz, saya tuh pernah dengar katanya kalau kiamat tuh bakal terjadi saat hari Jumat dan itu di antara subuh. Itu benar gak sih Pak Ustadz? Kan jadi deg-degan ya kalau subuh hari Jumat ya. Tiap hari ya deg-degan. Memang ada riwayat mengatakan itu bahwa kiamat itu salah satu keterangan itu mengatakan adalah akan terjadi di hari Jumat. Tapi Jumat yang mana? Begitu ya. Jumat yang mana hanya Allah yang tahu. Baginda Rasul sendiri pun tak tahu. Hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Kita tak diberitahu. Cuma kita diberitahu tanda-tandanya saja. Tanda-tandanya. Oh gitu ya. Kita mau mempersiapkan diri mempersiapkan aja ya. diri. Sehingga ada orang yang bertanya di zaman Rasul itu. Ada orang bertanya, ya Rasul, kapan kiamat terjadi? Wah, Rasul seketika menjawab, apa yang sudah kau persiapkan untuk menghadapinya? Gagayaan Ros, hari bekal nggak cukup, begitu ya, sholat tara misalnya. Ya begitu. Ngomongin tadi nih Pak Ustadz, apa yang harus dipersiapkan katanya ya? Nah kira-kira apa tuh yang harus dihadapi saat kita tuh akan menghadapi hari akhir gitu? Harus dipersiapkan Apa ya. harus dipersiapkan? Ya tentu saja kita menjaga diri agar tetap istiqomah dalam iman. Sebab ada orang yang lahir
dalam keadaan beriman, lahir Islam, hidup Islam, matinya pun membawa iman Islam. Ini yang kita harapkan. Manusia kedua, lahir Islam, hidup Islam, tapi matinya lepas iman Islamnya. Mati dalam keadaan su'ul khotimah. Lepas iman Islamnya. Yang ketiga, orang lahir dalam kekafiran, hidup dalam kekafiran, tapi matinya tobat dia. Begitu ya. Dia tobat. Jadi mati membawa iman Islam, tapi jangan diniatkan nanti saya tobat kalau dekat-dekat mau mati lah. Jangan gitu. Taunya besok mati. Paling tahu mau mati ya. Jangan sampai. Tapi memang ada orang macam ini. Dia lahir dalam kekafiran, hidup dalam kekafiran, tapi dia tobat. Begitu. Barangkali ada kebaikan yang pernah dia lakukan sehingga membuat dia terdorong untuk tobat ketika kematian belum menjelang, begitu ya. Ketika belum mati, akhirnya tobatnya diterima oleh Allah. Kemudian yang keempat, lahir kafir, hidup dalam kekafiran, matinya tetap membawa kekafiran. Nauzubillah min dzalik. Nah, pertama, kita jaga diri kita agar istiqomah dalam keimanan. Betul. Hidup berjamaah, nambah ilmu, tentu lagi ilmu, balik lagi ke ilmu. Bahwa ibadah kita ini akan kosong tanpa ilmu. Jangan sampai ibadah kita, wudhu kita, sholat kita, puasa kita terjun bebas. Sering saya tanya ketika mengisi pengajian, ada berapa rukun puasa? Padahal besok mau puasa. Nggak tahu, ngahuleng dia. Begitu ya. Ada berapa rukun sholat? Ada berapa hal yang membatalkan wudhu? Nah, jadi selama ini ibadah dia terjun bebas. Pastikan ibadah untuk berkualitas, tahu ilmunya. Betul, sepakat sekali. Ngaji, istiqomah dalam pengajian. Begitu ya. Tadi apa yang pertama tadi? Yang pertama tadi, jaga keistiqomahan iman Islam. Kemudian nambah ilmu, lagi-lagi berjamaah dalam kebaikan. Gitu ya, agar istiqomah. Nah Pak, ini nih kalau gitu misalnya ya. ngomongin tentang kehancuran-kehancuran yang ada di bumi ya Pak, ini tuh ini sih aku penasaran karena sering ada yang namanya ramalan. Nah ini tuh terlepas dari yaumul kiamah kah, atau misalnya dari Jawa Barat mau ada gempa 10 gempa, ini suka ada aja nih ahli-ahli yang mengatakan bahwa saya mendapatkan mimpi atau apa. Nah hukumnya secara Islam gimana tuh Pak, membeberkan kepada masyarakat bahwa saya dapat ilham, penglihatan, nah itu gimana Pak? Iya, barangkali kalau dilihat secara keilmuan, sains, BMKG barangkali ya, itu bisa saja kalau itu bahwa nanti perkiraan cuaca itu bukan, itu berdasarkan ilmu, harus hati-hati, nah, itu tidak mengapa. Tapi kalau berdasarkan impelengan dia, dapat kabar dari makhluk goib, sedangkan dia barangkali imannya seperti apa, kualitas ibadahnya seperti apa, kita nggak tahu imannya seperti apa ya, kita perlu pertanyakan dia dapat itu dari mana, gitu ya. Ini terus hukumnya untuk orang-orang yang percayakan hal ini Pak gimana tuh? Mempercayai tukang ramal, maka 40 hari ibadah kita nggak diterima. Hati-hati guys. Alhamdulillah. Nah pas banget sama film yang tadi pertama Kadara tonton kan, itu ada orang yang bisa selamat dari dari bencana. Terus kayak kalau kita lihat pernah lihat gak sih berita di Cina orang nyiapin kapsul anti kiamat. Oh my god, itu, iya benar. Apa hukumnya orang menciptakan teknologi untuk mempersiapkan kiamat? Iya, aneh banget nih orang-orang. Iya, terserah dia. Terserah dia. Buang-buang waktu. Kalau kita orang beriman, apa yang kita siapkan? Ya iman kita, amal soleh kita. Makin kita takut kepada Allah, makin mendekat. Kan itu kan perbedaan kita. Kita takut kepada ular. Dengan takut kepada Allah apa bedanya? Kalau takut kepada ular, kita lari kan kabur. Kalau kita takut kepada Allah, makin mendekat. Makin mendekat dengan pengajian, makin mendekat dengan Al-Quran. Makin mendekat dengan majelis-majelis ilmu. Gitu. Itu tanda kita takut kepada Allah. Ya, agar iman kita, kualitas iman kita diperbaiki, begitu. Bukan malah membuat kapsul, gitu. buang-buang uang. Itulah orang tak beriman, begitu ya. Begitu. Nah, kira-kira Pak, kalau misalnya hal seperti itu kan ya. Nah, untuk manusia sendiri nih baiknya seperti apa nih menghadapi untuk pengen tetap kelihatan tenang nih Pak ya. Padahal pasti panik sekali gitu Pak nih. Berpura-puranya kayak gimana nih kita baiknya? Tenang, maksudnya panik kenapa? Ketika ini kita udah tahu nih. Nah biasanya kan ini sebenarnya ada dulu Dara punya pemikiran bahwa kalau misalnya semakin kita tidak tahu apa-apa tuh semakin tenang hidup kita, dan semakin kita banyak tahu semakin banyak takutnya. Jujur setuju. Maka itulah kalau dalam Islam itu ada ilmu yang bermanfaat. Banyak tahu yang manfaat. Ilmu yang bermanfaat apa? Ilmu yang bermanfaat itu membuat si pemilik ilmu itu makin dekat dengan Allah. Itu ciri ilmu yang bermanfaat. Makin dekat kepada Allah, makin tenang hidupnya. Kenapa makin dekat kepada Allah?
ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah hidup ini akan tenang. Jiwa ini akan tentram. Banyak mengingat Allah dengan ilmu tadi. Jadi orang beriman, punya iman, insya Allah nggak akan mudah stres hidupnya. Oke. Nggak akan mudah stres hidupnya. Aman ya. Tenang, aman. Iman, aman. Gitu. Iman aman. Meski tahu besok mau yaumul kiamah, aman. Karena punya iman. Karena Oke. Insya Allah. Ini udah seru banget pembahasan kita Seru ya. banget. Tapi bakal ada yang lewat dulu nih. Tapi pemirsa juga tahan dulu, tetap Jangan di kemana-mana. layarnya ya. Karena kita akan balik lagi, tetap di Senja Berkah, Pasti pasti berkah.